warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih pada kesempatan hari ini Pak Burhan kita akan melaksanakan observasi Pak ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Burhan? Sehat? Baik Pak Arif, gimana baik? Alhamdulillah Pak Burhan kita dalam keadaan sehat ya. Baik. Untuk ini Pak Burhan singkat waktu kita langsung aja ya ke pertanyaan observasi ini Pak ya. Bagaimana untuk sekarang kita mulai saja ya. Ya Pak. Siap baik. Begini Pak Burhan, saya langsung menjelaskan aja dulu fokus pada hari ini kan ya. Kita akan melaksanakan yang namanya pembelajaran Pak Burhan ya, pembelajaran. Kita akan mencoba mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Pak Burhan lakukan dan di dalam kelas ya, di dalam kelas untuk praktek pengajaran mungkin ya. Kemarin kita sudah membuat RPP ya Pak Burhannya. Kita sudah sepakati juga mengenai materi-materinya juga ya. Sebelumnya kepada kita akan fokus pada tujuan kita. Saya ingin menanyakan dulu beberapa hal mungkin ya Pak Burhan, boleh ya? Boleh Pak. Proses apa saja yang sudah Bapak jalani selama ini Pak? Proses sebelum pelaksanaan Pak. Ya. Saya menyiapkan pembelajaran, tentunya membuat RPP dulu. Iya. Rencana pembelajaran itu saya buat berdasarkan materi yang akan dilaksanakan pada pertemuan itu. Iya. Nah itu RPP itu dibuat dengan menentukan tujuan, langkah-langkah, kemudian asesmennya. Saya juga menyiapkan media Pak, media pembelajaran berupa PowerPoint, video, ada teks-teks yang ditampilkan. Nah, setelah itu saya pastikan bahan-bahan untuk media di siswa juga Pak. Luar biasa sekali Pak Burhannya, udah matang sekali. Saya mengapresiasi yang telah Bapak sudah melaksanakan ini ya, kegiatan ini. Boleh saya lihat RPP-nya ya? Oh ya boleh Pak. PP ini ya kemarin ya Pak Burhannya. Ya Pak. Oh iya udah saya lihat kan dari kirim ke WA saya ya. RPP-nya sudah saya lihat ya Pak Burhan. Sudah mudah-mudahan sudah bagus, sudah baik gitu ya Pak Burhan. Selanjutnya kita sudah sepakati ya materi-materinya sudah, kita RPP-nya sudah, kita fokus ke pembelajaran tentunya praktek nih. Nah, sekarang proses apa saja yang sudah ini tadi Bapak Burhan sudah menjelaskan ke saya. Saya mengapresiasi sekali, sudah bagus persiapannya, sudah luar biasa. Jadi RPP-nya juga sudah saya lihat ya Pak Burhannya. Baik, sebelum kita ke kelas nih, kita akan observasi dulu ya Pak ya. Ya Pak. Saya ingin tahu nih tujuan pembelajarannya itu apa Pak Burhan? Kebetulan pertemuan ini saya tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik memahami teks recount atau teks pengalaman pribadi. Iya. Yang kedua mengidentifikasi informasi rinci yang ada di dalam teks pengalaman pribadi seseorang. Jadi dua tujuan pembelajaran ini saya tuangkan ke satu pertemuan. Ya. Itu tentunya tujuannya. Dan juga mungkin si anak itu ada seperti praktek juga ya. Tentunya kalau pembelajaran bahasa setelah mereka menyimak, membaca dan menulis, itu untuk mereka praktik menulis ya. Untuk kemampuan bahasa yang terakhir itu mereka praktik menulis pengalaman pribadinya.
Dia juga menggunakan media juga ya Pak Burhannya. Nah ya, sekarang mah saya manfaatkan beragam Pak ya. Iya. Saya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, siswa memilih. Jadi menulisnya itu bisa pakai Canva atau produknya bisa dibuat video, tapi ada diselipkan juga tulisan-tulisan di sana. Itu namanya produk akhirnya itu. Ya, bagus. Ya, mudah-mudahan tujuan pembelajarannya semua tercapai dan lancar. Memproduksi bahasa itu yang menjadi tantangan. Iya, justru itu betul ya, betul sekali Pak Burhan. Dan untuk di sini untuk areanya nih Pak Burhan, untuk areanya pengembangan seperti apa Pak Burhan? Area yang saya kembangkan kemampuan berbahasa Pak ya. Iya. Yang pertama saya kembangkan dulu area menyimak Pak ya. Iya, menyimak. Membaca ya. Betul. Menyimak, membaca, mereka menulis gitu, dan mempresentasikan. Itu memang ada urutan-urutannya untuk kemampuan berbahasa. Untuk pertemuan ini saya kembangkan dulu menyimak dan membacanya. Ya, bagus, saya dari lihat udah ada ya budaya unsur positifnya, udah ada kayaknya juga ada ya, luar biasa. Saya mengapresiasi sekali Pak Burhan ini, saya mencoba jempol, bagus. Baik, kita akan lihat ya Pak area yang akan tadi dikembangkan sudah kita. Sekarang strategi Pak Burhannya. Strategi apa sih yang akan Pak Burhan kembangkan untuk mencapai strategi tersebut? Strateginya tentu saya pendekatan peserta didik. Strategi berfokus pada peserta didik itu yang memang sekarang sedang diutamakan, bukan teacher center tapi student center. Jadi saya sedikit memantik dulu di menit-menit awal dengan menayangkan video pengalaman pribadi seseorang berwisata. Setelah itu ada tayangan teksnya. Siswa juga dibantu untuk membuka untuk mendapatkan pengetahuan awal dulu. Setelah itu mereka berkelompok Pak, berkelompok kolaborasi untuk menyelesaikan lembar kerja yang sudah disiapkan secara berurutan gitu Pak ya, dari yang paling mudah, dari yang mudah dulu, dari dibantu dulu sampai mereka bisa membuat tugasnya secara berkelompok. Setelah itu dipresentasikan Pak. Wah, siap, luar biasa sekali nih. Saya jadi sudah tidak sabar nih untuk melihat praktek langsung proses pembelajarannya. Mungkin untuk ininya mohon izin nanti mungkin saya menyimak dari belakang saja Pak Burhannya. Silakan Pak Burhan melaksanakannya seperti biasanya. Anggap saya tidak ada, saya mungkin seperti itu ya Pak Burhan. Saya percaya sangat luar biasa sekali. Pak Burhan itu udah luar biasa lah gitu. Untuk ininya di kelas berapa Pak? Di kelas 9A Pak. Kelas 9A ya. Jumlah siswanya berapa Pak? Sekitar 25 Pak. Oh baik. Kita 25 siswa ya kelas 9. Silakan. Mungkin saya udah tidak sabar lagi. Udah ini nanti saya akan menyimak dari belakang saja. Itu mungkin untuk observasi kita. Nanti kita akan melaksanakan prakteknya. Saya aturkan terima kasih banyak ya Pak Burhan. Sama-sama. Mari kita langsung ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Welcome back to our English class. Welcome back
prayer, please. Lead the prayer. One of you, please lead the prayer. Yes, Rian. Come on. Attention, please. Attention, please. Before we study. Before we study. We study. Let's pray together. Let's pray together. So, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni bil ilmi wa ja'inni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amen. Thank you, Rian. Sit down, please. Before we start, let me check your attendance. Who is absent today? Who is absent today? Is there anyone who are not coming today? Najwa, Elsa, Najwa, Elsa, right? Two persons. Two students. Najwa, why? Elsa? Alright, there are two persons who are not coming today. They are Elsa and Najwa. Right. Alright everyone, look. We are going to learn chapter 2. Yeah. In chapter 1, you learn about what? Did you remember? In chapter 1? Chapter 1, we have learned about animal, right? Animal. Now, we are going to learn chapter 2, unit 1. Going to a national park. Right. Apa tujuan pembelajarannya? Learning objectives, ya. Upon completion of chapter 2, you should be able to repeat after me, everyone. Talk about personal experiences. Once more time. Once more. Talk about personal experiences. Membicarakan tentang personal experiences atau pengalaman pribadi. Berarti bentuknya adalah bentuk past tense ya. Sudah pernah belajar ya bentuk past tense. Nah ini unit 1, going to a national park. Look at the picture everyone. Look at the picture. What did you see in the picture? Some students will going to national park. Have you ever go to national park? Pernah pergi ke taman nasional? Taman nasional seperti TNI atau Taman Komodo atau taman apa ya? Oke. Coba lihat ya, kalau memang belum pernah, mungkin ke Taman Mini Indonesia Indah. Belum? Taman Rinjani atau Bromo? Oke, tapi pernah lihat ya? Ya, pernah lihat di mana? Di TV. Apa yang mau lihat? Gunung Bromo, terus Rinjani, Taman Mini Indonesia Indah. Nggak apa-apa. Kalau belum pernah, kamu udah pernah lihat ya? Oke. Kita lihat ya. Kira-kira kalau kamu ke Taman Nasional, what did you see there? What did you see there? Apa yang kamu lihat di sana? Cukup. Kalau di gunung kan, maaf saya mau. Kalau tamannya, kalau taman bunga itu apa? Bunga nulis? Yes, flower ya. Pernah lihat taman-taman anggrek yang banyak, yang luas? Nah itu namanya taman nasional ya. Kamu pernah kemana? Pernah lihat apa? Taman nasional apa? Nah baik, kalaupun belum pernah, kita lihat pengalaman Galang dan Monita ya. Nah ini Galang dan Monita, kita lihat mereka pergi kemana ya.
Look at the picture. Ini look at the picture everyone. Lihat gambar. Look at the picture. Ini kira-kira gambar apa nih? Nah, ini namanya Lestari National Park. Taman Nasional Lestari. Kira-kira seperti apa tuh? Coba. Ada petanya, the map of the park. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba. What can you see inside the national park? Pertama kali kan kita bisa lihat apa? Gerbangnya dulu ya, gerbang. Ada gate ya. Terus ada dedication area. Ada pohon-pohon yang utama gitu ya, yang penting. Ada camping ground. Do you know camping ground? Ya, camping ground. Ya, ada area camping. Terus number 4, limited plant area. Ya, do you know limited ya? Limited edition. Nah, jadi ada taman-taman yang apa namanya? Jarang ada, rare plant. Oke. Setelah itu number 5 ada fruits area. Apa itu? Fruits area. Ya, area tanaman buah-buahan. Oh, tinggal petik, makan gitu ya. Fruits area. Ada 6. Number 6 what is it? Yes, flowers area. Wah, kira-kira ada apa aja? See a lot of beautiful flowers. Bunga. Iya, ada area bunga, ada bunga-bunga yang beautiful flowers ya. Orchid areas, ada juga khusus ya area bunga orchid. Oke. Next. Ya, anggrek ya. Kan bunga itu banyak. Nah, ini khusus yang nomor 7 itu anggrek ya. Oke. Kamu pernah lihat bunga anggrek? Pernah ya? Gimana? Alright. Now listen, everyone. I want you to listen to audio. Yeah. Galang and Moita are talking about their trip. Do you know trip? Trip itu apa? Ya, perjalanan atau liburan mereka ya. Apa namanya? Perjalanan mereka ya. Trip. Pernah trip kemana aja? Trip to Lestari National Park. Complete the conversation with the correct words below. Nanti kita lihat ada komik strip ya. Kita dengarkan sambil baca. Dan titik-titiknya kita coba isi dengan kata-kata ini. Coba lihat kata-kata ini. Lihat kata-kata ini. Kamu paham tidak? So itu apa? So. Selain bergaji, so itu melihat ya dari si dari si ya si itu melihat ya si so. Tapi kan sudah terjadi pengalaman ya. Jadi so itu apa tuh? Mengambil, alright. Dari kata take ya. Dari kata take. Visited, berkunjung atau ya mengunjungi ya. Heard, mendengar. Learn, Terpelajar. nah, learn itu kamu mempelajari apa ya, bukan terpelajar tapi mempelajari ya. Baik, kalau kamu pergi ke Taman Nasional, kamu mempelajari apa? Ya, mempelajari tanaman, mempelajari hewan. Oke. Baik, kita lihat ya pengalaman Galang dan Monita. Are you ready? Alright. Nah, tapi sebelum mendengar
Lestari National Park itu kira-kira taman apa tadi? Ada taman yang tanaman-tanaman ya, plants ya, plants. Ada juga apa? Kalau di taman itu kamu ngapain? Selain kamu melakukan apa? Membawa kamera terus pakai ya foto-foto ya, ngambil foto, foto ya, sang foto. Baik. Terus saya cek dulu sebelum ke audio ya. Nih. Nah, kita lihat tuh gambarnya ya. Ini taman apa nih? Area apa? Area apa? Flowers, tapi lebih ke ini orchid, orchid ya. Lihat nih. Oke. Terus oke, kita langsung saja ya. Dengarkan audionya. Kita coba pahami dari comic strip dan audio ini. Alright everyone, listen the audio and while you read the comic strip. Chapter 2, Unit 1, Section 2A, Audio 2.1. The trip to Lestari National Park yesterday was fun, wasn't it? Yes, it was. I saw a lot of new plants there. Did you take any photos? Of course. I took some photos, especially of the rare plants. You know, the first place that I went to was the Orchid House. No kidding. I did not notice that place. What did you see there? There were a lot of orchids. The most interesting orchid that I saw was the black orchid. I wish Let's listen again. Nah, katanya the trip to Lestari National Park yesterday was fun, wasn't it? Nah ini kata garang ya, ngobrol dengan pemerintah. Oke, tripnya kemana? Lestari National Park. Oke. Everybody, repeat after me. The trip to Lestari National Park. Yesterday was fun. Yes, it was. Apa nih ya? Titik-titik ini ya. Blank spaces coba dengarkan ya. I bla bla bla. Lot of new plants there. Bisa? Coba. Tadi apakah to, so, apa? Ya. Mau diulangi? Saya ulangi ya. Ayo repeat the audio. Coba, bisa nggak? Ketangkap nggak ya? I saw a lot of new plants there. Did you take any? I saw a lot of new plants there. Nah, coba write down please. I saw. Nah, coba kamu tulis I saw. Nah, ini ya.
down the missing word. Tulis kata-kata yang hilang. I saw a lot of new plants there. Coba apa? Baik. Kira-kira apa kata kedua ini ya? Boleh ya? Nah, kita dua kata aja dulu. Are you ready? Yes. Are you ready? Take any photos? Isn't it? Yes, it was. I saw a lot of new plants there. Did you take any photos? Of course. I took some photos, especially of the rare plants. You know, the first place that I went to was the orchid house. No kidding. I did not notice that place. What did you see there? There were a lot of orchids. Oke, speaking dulu. Coba kamu angkat sudah. Ya. Nah. Did you take photos? Apakah kamu mengambil foto-foto nggak? Did you take any photos? Coba repeat after me. Did you take any photos? Did you take photos? Of course. Ya kalau trip jalan-jalan tuh, masa ada foto-foto ya? Of course. Yes, I took some photos, especially of rare plants. Coba, write down the second word. Tulis kata kerja yang kedua ya. Next, you know, oke ya. Lagi, satu lagi ya. You know, the first place that I went to. Dengarkan, listen. Apa nih kata-kata yang bilang ya? What is the missing word? The first place that I went to. Ada kata went to? Alright, itu went to ya. Nah, sudah semua tulis yang the missing word. Alright. Pak, yes, buku orang. Apa? Pulang. Oh ya, apa? Mungkin yang nomor itu bukan ya. Baik, jika sudah, kamu dua pertanyaan ini coba dijawab ya. Oke. Alright everyone, next ya. Based on the dialogue, answer the question. Berdasarkan dialog tadi, answer the question. Jawab pertanyaan ini ya. Number 1 and number 2, come on. Number 1 and number 2. Work in groups, please. Yes. Work in group. One. Kerja kelompok. Work in groups. Yes, langsung aja. Langsung sama nasional. Nanti saya cek ya. Tadi berdasarkan tadi. Ya.
Alright, I saw you have finished. Let's check everyone. Number 1 and number 2 ya. What did Monica do? Sini jauh. Alright everyone, let's check. Is there anyone who want to try to answer number 1? Raise your hand please. Number 1? Yes. Deden ya. Alright, Deden, Farhan. You may cross or circle. Alright. Give applause from Dada. Dada? Read. And Dada, read. Read the question. Where did Galang and Monica go yesterday? They went to Hey, National Park. True or false, everyone? True or false? Kalau bahasa Indonesia. Yes, that's true. Alright. Everybody, repeat after me. Where did Galang and Monica Where did Galang and Monica go yesterday? go yesterday? They went to National Park. Job. Next, number 2, please. Girls. Yes. Yes, Zahra, yeah. Come on, Zahra. Read first, Zahra. Read. What did Monica? Some airplanes. See? Alright. Took photos of the airplane. Give applause for Zahra. Everybody, true or false? That's true. Alright, that's true, yeah? Everybody repeat after me. What did Monica do What did Monica do when she saw when she saw some airplanes? Okay. She took photos of the airplane. Alright everyone, the time is over. Alright. The time is over. Let's conclude our meeting. Ya, kita kesimpulan pertemuan hari ini. What did you learn? What did you learn in our meeting? In this meeting? Apa yang kamu pelajari? Kamu sudah mengenal atau kita berdiskusi tentang atau membicarakan tentang pengalaman seseorang atau bahasa Inggrisnya apa? Personal experience ya. Nah, Galang dan Monica itu kan kemana? Mereka pergi kemana? What did they go? Where did they go? They went to National Park. Oke, kamu kata-katanya, kata-kata yang kamu pelajari apa tadi? Saw. Terus satu lagi apa? Tuh, ya. Nah ini, oke. Kamu kalau mau membahas tentang pengalaman pribadi ya,
kita menggunakan kata kerja bentuk past tense atau yang lampau. Baik, I think, alright everyone, I think that's enough for today. Yeah, we will continue in our next meeting. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati mungkin perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Burhan dan CGP Pak Arifin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk melaksanakan pendampingan individu yang kelima. Tidak terasa Pak. Iya. Tinggal saat ini dan nanti PI ke-6 berarti sudah selesai nih. Oke, tujuan hari ini saya akan memastikan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah nanti kita akan menanyakan penerapan aksi nyata dari modul 3.1 mengenai keputusan. Selanjutnya nanti Pak Arifin juga mempunyai rencana program yang akan diterapkan di SMP 4 Pekalongan. Setelah itu nanti saya juga akan menanyakan mengenai perkembangan komunitas praktisi. Dan terakhir saya ingin dialog berkaitan dengan observasi yang telah dilakukan oleh Pak Arifin kemarin, bagaimana terkait pembelajarannya. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu proses apa saja sih yang Bapak jalani selama 1 bulan ini pada Pak Arifin? Ya, alhamdulillah ya, yang saya lakukan sesuai dengan arahan ya tentunya di CGP ini, di mana membuat program seperti itu, terus persiapan-persiapan lainnya Pak ya untuk kedepannya, seperti kegiatan bikin RPP ya kemarin ya, terus melakukan juga observasi ya Pak ya, observasi, dan sudah melakukan juga kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perintah yang ada di CGP. Baik, saya mengapresiasi dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya ya Pak ya, dari Bapak juga, nanti Pak Arifin juga yang sudah melaksanakan kegiatannya juga. Kita mengapresiasi Pak Arifin kemarin sudah rukol elaborasi juga Pak. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pak Arifin. Oke, baik, kita langsung saja ke bagian inti yang ingin saya tanyakan. Ini berkaitan dengan aksi nyata modul 3.1 nih. Mungkin di sini mungkin ada muncul permasalahan ya Pak ya. Ya. Oke, berdasarkan hasil pengamatan Bapak itu, bagaimana hal yang mempengaruhi proses keputusan yang dilakukan itu apa saja sih? Ya, intinya mungkin yang di sini kan di sekolah banyak Pak ya. Kalau untuk mengambil keputusan itu kan emang agak sulit ya Pak Burhan ya. Makanya di sini selalu berkolaborasi dengan teman sejawat Pak Burhan, kepala sekolah juga suka sharing supaya untuk mengambil keputusan itu kita harus betul-betul matang Pak ya, apalagi yang berkaitan dengan siswa, dengan murid. Jadi kita itu harus betul-betul memberikan kebijakan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, mungkin seperti itu Pak. Apa nih yang perlu dikembangkan atau yang harus dievaluasi dalam pengambilan keputusan ini? Ya mungkin untuk dikembangkan kita harus menjaga kolaborasi tentunya Pak ya, untuk mengambil keputusan dalam segala keputusan mungkin dalam sekolah ini, khususnya dalam lingkup sekolah kita harus menjaga kolaborasi kekeluargaan untuk mencapai ada teman lah untuk sharing dan memecahkan masalah. Seperti kemarin banyak siswa kami yang mungkin ada permasalahan, ya kita musyawarahkan dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Oke, berarti menurut Bapak ini apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil?
yang keambil di keberhasilan itu ya tadi Pak, kebersamaan Pak, kebersamaan, kolaborasi dengan kepala sekolah, pimpinan selaku pimpinan dan teman sejawat yang mungkin ada kekurangan di saya, ada solusi dari rekan saya gitu, seperti itu. Intinya kebersamaan tim di sekolah gitu. Sudah terpecahkan Iya, permasalahan itu ya. sampai terpecahkan, alhamdulillah selalu terpecahkan. Adakah pengalaman yang terjadi yang mencerminkan dilema etika atau baik itu murid dan rekan sejawat waktu dekat ini? Iya, Ada. ada ya. Ada. Pasti ada. Beda pendapat. Iya, beda pendapat itu yang seringnya. Makanya disinilah kita kolaborasikan atau tanya apa nih pendapatnya supaya kita itu ke rekan enak, kita juga enak. Oke. Apakah proses pengambilan keputusan itu yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dipelajari di langkah 3.1? Iya, alhamdulillah sejauh ini saya rasakan dan saya ini ternyata alhamdulillah sudah sesuai dengan 3.1 ini. Merasakan ya? Merasakan manfaatnya gitu. Oke. Tapi apa sih yang harus dievaluasi nih sedikit dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi? Lalu Bapak menerapkan 3.1 ini nih. Ya, yang dulu kan kita mungkin kebanyakan yang harus dievaluasi mungkin kembali untuk saya pribadi ya Pak ya. Mungkin keegoisan harus diinikan Pak ya. Itu nomor 1 dari keegoisan kita harus betul-betul bagus itu harus jangan kata kita sendiri tapi harus dengan temannya sama-sama. Luar biasa. Oke, luar biasa nih Pak. Alhamdulillah apapun masalahnya ketika kita melaksanakan proses itu mungkin ada solusi yang diambil yang terbaik ya. Alhamdulillah Pak. Ya alhamdulillah. Mungkin kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Iya, Pak, betul Pak. Tapi yang Ada harus aja. kita lakukan itu adalah mencari solusi yang terbaik. Betul Pak. Oke, luar biasa ini Pak Arifin. Oke, itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, saya akan menanyakan berkaitan dengan rencana nih program apa yang akan dilakukan oleh Pak Arifin di SMP 4 Cikalong Wetan ini. Oh, iya. Oke, apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Nah, sudah Pak, sudah. Sudah. Kalau sudah, apa nih program yang Bapak rencanakan? Program kita itu banyak ya Pak Burhan. Yang sekarang diangkat ini aja ya Pak ya, yang diangkat untuk di LMS tentang ini program kita itu jenis kegiatannya adalah gelar karya Pak Burhan ya. Gelar karya di SMP 4 Cikalong Wetan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Pak. Ya, dengan tema berwirausaha di SMP 4 Cikalong Wetan, kegiatan ini termasuk kegiatan kurikuler menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter Pak. Itu yang utama. Oke. Dukungan apa saja yang Bapak perlukan nih untuk menerapkan program tersebut? Ya, untuk dukungan mungkin saya tidak bisa melakukan sendiri Pak ya, karena disinilah kolaborasi itu diperlukan, izin dari pimpinan juga dari rekan saya, rekan sejawat dari Pak Burhan dan yang lainnya. Satu program ini tidak akan bisa berjalan oleh sendiri, makanya harus kebersamaan Pak. Betul. Seperti itu. Oke, apa yang menjadi tantangan Bapak nih dalam merancang program tersebut? Nah ini tantangannya ya tentu saja Pak ya, kalau belum mencoba takut gagal gitu, pasti ada. Tapi alhamdulillah udah dibuatkan oleh kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat memberikan apresiasi yang baik buat saya, dan saya tidak bisa berjalan tanpa mereka gitu Pak. Nah, insya Allah ya itu kekhawatiran Pak ya. Khawatir. Iya, mungkin kan berkenaan dengan siswa gitu kan Pak ya. Nah, jadi takut ada hal-hal yang negatif gitu Pak. Oke, dari kekhawatiran tersebut nih, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kekhawatiran? Nah, untuk ini sesuai ini makanya saya selalu koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat juga dengan anak-anak, karena untuk program ini kita upayakan sebagai ini bentuk asal udah selesai P5 gitu Pak ya. Jadi
istilahnya syukuran apalah bisa masuk di sini. Oke, luar biasa. Oke, ini berkaitan dengan program. Saya doakan programnya berjalan dengan lancar. Kekhawatiran Pak Arifin juga bisa teratasi ya. Amin. Dan pada waktunya insya Allah saya juga ingin melihat Ya. dan ingin ikut serta juga. Iya. Oke, itu berkaitan dengan program. Yang ketiga saya akan menanyakan mengenai komunitas praktisi nih Pak Arifin. Komunitas praktisi Pak Arifin itu berupa MGMP di Iya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, Bapak apakah sudah merintis ya dulu ya Iya, di lingkungan sekolah? Iya. Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran yang Bapak lakukan nih? Alhamdulillah Pak, sangat membantu sekali. Sama dapat kita kan di MGMP itu diberikan suka ada kegiatan rapat gitu Pak ya, untuk gugus kita mengambil seperti kegiatan-kegiatan program untuk semester ini bahasa Indonesia ini, dan untuk pembuatan soal juga kita sangat terbantu Pak dengan program ini ya, seperti pembuatan soal-soal untuk UTS masih dari gugus ya Pak. Gugus seperti ya di sini. Banyak Oke. manfaatnya. Apa saja perubahan yang menyenangkan nih yang Bapak alami ketika di komunitas yang menyenangkan Di MGMP ya? ya alhamdulillah Pak, yang menyenangkan itu kita menjalin silaturahmi tentunya Pak ya. Ya. Itu udah pasti. Yang keduanya itu kita selalu sharing, apalagi kan dari ketua MGMP bukan masih selalu memberikan info-info yang terbaru, dan untuk ini ya perubahan-perubahan apapun sekecil apapun ya Pak Burhan selalu ada gitu Pak, manfaatnya banyak. Oke, apa ya rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak nih setelah program pendidikan guru penggerak ini selesai? Apakah PGP selesai, komunitas selesai, atau apa yang akan dilakukan? Tidak, akan terus berjalan tentunya Pak ya. Nah ini sekarang yang paling ini alhamdulillah mungkin karena saya di CGP ini selalu dimunculkan Pak di setiap sesi kegiatan MGMP itu, karena ini Pak Arifin ini sama-sama kata saya lah masih proses belajar, masih saya juga menempuh. Nah untuk kedepannya mungkin saya pasti harus memberikan minimal pengarahan mungkin ya Pak ya, walaupun saya juga masih proses belajar, karena alhamdulillah ada banyak gambaran Pak setelah mengikuti CGP ini gitu. Jadi saya tidak khawatir kalau diminta oleh rekan-rekan MGMP Bahasa Indonesia khususnya. Oke, apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Ya, Berjalan terus. dukungannya dengan tim MGMP Pak, berarti ya. Ya. Ya, kebersamaan tetap solid mungkin di MGMP. Alhamdulillah dengan arahan bimbingan Bu Ketua kita selalu bersinergi gitu Pak ya, bersama-sama dan melakukan kegiatan rutin gitu. Oke, itu berkaitan dengan komunitas praktisinya. Saya doakan juga komunitas praktisinya terus berjalan ya Pak, Iya. dan tetap menyenangkan. Menyenangkan, mempunyai alhamdulillah. dampak bukan hanya terhadap Bapak, tapi Iya. terhadap semua, termasuk anak didik kita Iya, nanti ke betul. depannya. Oke, kita masuk sesi terakhir Pak nih. Ini berkaitan dengan dialog pasca observasi. Berkaitan dengan ini Pak Burhan ya yang Iya. kemarin di observasinya. Alhamdulillah. Oke, saya ingin bertanya boleh kepada Pak Burhan atau Pak Boleh. Arifin nanti untuk menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasinya nih. Kemarin tujuannya apa sih kemarin? Kemarin itu kan pra observasi, jadi saya ditanya oleh Pak Arif tujuannya ya, kalau observasi kan kita ingin melihat proses pembelajaran, apa yang kurang, apa yang bagus kita lihat. Kemudian tujuan pembelajaran, kebetulan saya juga bahasa Inggris, jadi sama-sama rukun bahasa. Tujuannya waktu itu pertemuan itu setelah siswa melakukan serangkaian pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi teks cerita fiktif gitu ya, cerita pengalaman pribadi, teks pengalaman pribadi. Kemudian
juga bisa menuliskan pengalaman pribadi di tempat wisata. Oke. Mungkin dari Pak Arifin sendiri mempunyai umpan balik ya. Seperti apa nih percakapan umpan balik yang Bapak temukan dari area yang sudah dilakukan oleh Pak? Alhamdulillah Pak ya, untuk kemarin observasi saya masih Pak Burhan, rekan saya, alhamdulillah Pak sudah bagus Pak ya. Jadi udah bagus, udah sesuai, di alam sintaknya juga udah bagus Pak. Jadi percakapan udah bagus ya peburannya, jadi udah ini gitu. Area pengembangannya KSE budaya positif atau pembelajaran KSE dan budaya positif kemarin. Oke. Rencana RPP-nya sudah dibuat dilihat. Udah dilihat. Mungkin ada masukan dari Bapak terhadap Pak Burhan setelah pembelajaran kemarin? Ya, untuk peburan penting masukannya udah bagus. Cuman di segi ini aja untuk siswa jangan ada yang ngobrol gitu, mungkin itu aja nih. Oke, masih ada saja gitu ya. Ya, sebenarnya hal aja sih. Iya. Anak-anak mungkin itu. Mungkin nanti bisa dibuat yang namanya kesepakatan kelas, nanti diajak kembali anak bahwa ketika ngobrol diingatkan gimana kesepakatan kelasnya, ketika kita tidak boleh ngobrol di kelas, ketika ngobrol nanti anak akan memahami tersendiri. Betul, seperti itu. Dan perlu diingatkan sesuatu Pak, sudah disepakati dulu terjadi lagi anak-anak kan ya. Betul, itu kita kan tugas kita hanya sebatas mengingatkan dan memfasilitasi anak. Berkaitan dengan itu ya kita kembalikan lagi ke anak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Burhan yang sudah berkenan juga diobservasi oleh Pak Arifin dan sudah melaksanakan tugas observasinya dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan juga. Wakil kepala sekolah siap untuk senantiasa membantu CGP. Bantuan beliau saya sudah. Oke, saya kembali lagi ke Pak Arifin. Terima kasih. Ya Pak. Ini bagian akhir dari pendampingan nih Pak Arifin. Setelah Bapak menjalani program PGP ini, menurut Bapak hal apa yang menurut Bapak itu dikuasai dari materi-materi yang dipraktikkan nih? Ya alhamdulillah Pak ya, karena banyak yang saya dapat dari CGP. Yang pertama itu mungkin keberpihakan kita sama murid Pak ya. Itu yang paling dominan, yang sudah mungkin saya pahami. Dan bisa terus sama ini Pak tentang budaya positif itu udah pasti. Terus tentang pengambilan keputusan yang tadi Pak, yang paling berat itu kan itu ternyata sudah di modul itu mempelajari seharusnya seperti ini, kita harus bisa bilang. Oke, luar biasa. Tapi apakah ada materi yang masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam oleh Bapak? Ini tentang pembuatan aksi nyata Pak ya. Itu mungkin, tapi saya juga sama rekan-rekan CGP lain juga minta saran, solusi juga gitu Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa saya ini pahami nantinya gitu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Sama-sama. Tapi sebelumnya Pak, nanti kita akan memberikan survei tentang kompetensi guru penggerak ini, feedback 360 biasa. Nanti oleh kepala sekolah diwakili, ada rekan guru 5 orang dan perwakilan murid 5 orang yang nanti akan mengisi seperti survei kemarin. 360 aja. Lalu nanti CGP mengisi self evaluation. Nanti akan ada evaluasi diri yang harus diisi oleh CGP. Ini dilakukan sebelum nanti pendampingan individu yang ke-6. Nanti saya informasikan. Lalu saya juga akan mengingatkan Bapak untuk melakukan diskusi nih terkaitan pemetaan aset. Pemetaan aset. Ya, nanti kita akan menentukan jadwal diskusinya dengan Bapak Kepala Sekolah yang mewakili. Lalu kita juga akan mengundang aktor-aktornya, seperti rekan guru, murid, orang tua, ataupun tokoh yang dituakan atau
bukan di sini. Lalu nanti dibuat notulennya dan diambil foto kegiatannya, serta nanti kita coba untuk mengumpulkan hasil pemetaannya seperti apa. Oh iya. Oke, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring yang harus diketahui oleh fasilitator, nanti saya akan sampaikan melalui LMS. Ya, Pak? Siap. Oke, selama ini luar biasa Pak Arifin. Terima kasih ya sudah melaksanakan praktik-praktik Pak. Sudah menjadi 5 bulan, berarti sudah 5 kali praktik dan banyak sekali yang praktik-praktik yang sudah dilakukan Pak Arifin ini di sekolah maupun terhadap peserta didik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, berkah dan dirasakan dampaknya oleh semua. Tadi survei tadi online atau paper? Paper biasa. Oh, paper. Nanti saya sampaikan ininya, lalu nanti kita akan dan di checklist lalu di scan laporkan seperti itu. Oke, terima kasih atas kegiatan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.